warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita bersyukur selalu kepada Allah atas karunia nikmat dan segala pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman Islam, nikmat kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah yang kita rasakan pada saat ini. Dengan harapan rasa syukur ini akan terus menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pada kesempatan yang mulia ini kita insyaallah akan bersama-sama mempelajari Al-Quran, baik itu cara membacanya dan renungan atas makna yang terkandung dari ayat ke ayat, bahkan dari kalimat ke kalimat, bahkan dari huruf ke huruf. Kita berusaha untuk lebih kenal lagi, lebih cinta lagi kepada Al-Quran, kitab yang kita akui kebenarannya sebagai kitab suci umat Islam. Maka supaya tidak liar pemahaman kita kepada Al-Quran, kita perlu satu referensi, kita perlu satu kitab tafsir sebagai acuan utama. Maka yang kami pilih adalah satu kitab tafsir yang sangat ringkas, bahkan hampir tidak bisa diringkas lagi. Ini kitab tafsir dasar yang dipelajari di setiap lembaga-lembaga keislaman. Setiap orang mempelajari tafsir, pasti tafsir ini akan menjadi tafsir pemula bagi siapapun yang ingin mempelajari tafsir dan ilmu tafsir. Maka kita pilih tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini kenapa disebut tafsir Jalalain? Tafsir Jalalain ini kitab tafsir yang ditulis oleh dua ulama besar, yang mana dua ulama ini mempunyai julukan Jalaluddin. Dua ulama penulis ini julukannya sama-sama Jalaluddin, Jalal. Yang pertama Imam Jalaluddin Al-Mahalli namanya. Yang kedua Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dua ulama ini sama-sama berjulukan punya gelar Jalaluddin, sehingga disingkat Jalalain, dua imam yang bernama Jalaluddin. Beliau berdua di Mesir. Alhamdulillah kami sudah pernah berziarah ke makam beliau di Mesir, Imam As-Suyuti. Makamnya terkenal di Mesir. Kita akan pelajari tafsirnya. Imam Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan Al-Quran dari awal surat Al-Baqarah, dari awal surat Al-Baqarah hingga Kahfi. Setelahnya itu dilanjutkan oleh Imam As-Suyuti. Al-Fatihah ini yang menafsirkan adalah Imam Suyuti. Makanya panjenengan kalau beli kitab tafsir Jalalain itu Al-Fatihah itu letaknya di belakang. Letaknya itu di belakang. Jadi di akhir setelah surat An-Nas baru Al-Fatihah.
Biasanya kan kita kalau beli kitab tafsir mesti Al-Fatihah itu berada di awal sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an. Al-Quran menulis Al-Fatihah sebagai surat pertama dalam tulisannya, walaupun bukan surat pertama yang turun, tapi secara penulisan, secara urutannya dalam Al-Quran itu menjadi urutan pertama, maka disebut dengan Al-Fatihah, pembuka. Sehingga kalau kita baca kitab tafsirnya, Al-Fatihah ini ada di akhir, karena yang menafsirkan Imam Suyuti. Imam Suyuti meneruskan daripada Imam Al-Mahalli. Tapi pembahasannya kita ingin tafsir Al-Fatihah ini kita bahas di awal, karena kalau dibahas di akhir ini nggak tahu kapan kita akan sampai ke akhirnya. Sedangkan kesempatan kita hanya 2 pekan sekali. Alhamdulillah kami sendiri sudah selesai hatam kitab tafsir Jalalain ini, ngaji dari 2004 sampai 2006 selesai hatam. Ketika di Indonesia kepada guru kami almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Syamsul Huda di Tanggul Wetan rahimahullah. Ketika di Mesir kami juga belajar ngaji kitab tafsir ini kepada salah satu guru kami Syekh Hisham Al-Kamil. Makanya kita ingin bahas, kita ingin baca di awal Al-Fatihah ini. Kenapa? Karena satu-satunya surat dalam Al-Quran dari 114 surat yang wajib diketahui, wajib dihafal bahkan, itu surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan rukun sholat kita. Kalau surat-surat yang lain masih bisa diundur dulu belajarnya, masih bisa santai dulu. Kalau Al-Fatihah langsung begitu kita wajib melaksanakan sholat, wajib pula mempelajari surat Al-Fatihah, mempelajari bacaannya maksudnya. Ya makanya dalam kegiatan atau kajian tafsir ini kita tidak akan masuk kepada tafsir sebelum kita baca bersama-sama ayat yang akan kita tafsirkan. Kita mempelajari bagaimana cara membaca yang benar. Baik, bagi yang sudah pegang mushaf, monggo sarang-sarang kita baca secara bergantian. Saya baca terlebih dahulu. Kalau Al-Fatihah ini walaupun tidak pegang mushaf, insyaallah hafal semua. Insyaallah hafal semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
suratul Fatihah, artinya surat pembuka, karena dia menjadi awal dari segala surat yang ada dalam Al-Quran. Juga disebut dengan Ummul Kitab, artinya induk daripada kitab, karena semua isi Al-Quran itu kalau mau kita kembalinya ke Al-Fatihah semua. Jadi dari surat Al-Baqarah sampai akhir itu merupakan penjabaran dari apa yang telah disebutkan disinggung dalam Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, induk dari pada Alkitab yaitu Al-Quran, karena semua maknanya itu semua makna yang ada dalam Al-Quran semuanya telah disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Maka dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu merupakan penjabarannya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, semua kitab yang pernah Allah turunkan, mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, semuanya dicakup dalam Al-Quran, tercakup dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Dan dari seluruh Al-Quran itu semuanya berada pada surat Al-Fatihah. Sehingga dengan demikian Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, induk daripada Al-Quran. Juga dalam hadis surat Al-Fatihah ini disebut dengan Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah ini artinya penyembuh, karena seringkali di zaman Rasulullah surat Al-Fatihah ini dijadikan obat penyembuhan. Makanya ruqyah itu mesti ada surat Al-Fatihahnya selain daripada surat-surat yang lain. Ini seputar nama. Lalu di mana surat Al-Fatihah ini, kapan diturunkan dan di mana diturunkannya? Ada banyak versi dari kalangan ulama. Kalau di sini Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa Al-Fatihah ini adalah Makkiyah, surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah? Surat Makkiyah ini surat yang turun pada periode Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi batasan Makkiyah itu menurut pendapat yang kuat, Makkiyah itu adalah setiap surat atau setiap ayat yang turun periode Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi tidak melihat tempat turunnya kalau begitu, entah dimanapun, yang penting sebelum Nabi hijrah ke Madinah semuanya dikategorikan Makkiyah. Semua dikategorikan Makkiyah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah dikategorikan Madaniyah. Tidak melihat tempatnya, walaupun turun selain di Madinah misalnya. Seperti ada satu ayat dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, di surat Al-Maidah, itu turunnya di Arafah. Turunnya di Arafah. Disebutkan bahwa Arafah ini juga bukan Madinah, juga bukan Makkah. Terus apa? Nah, kalau kita pakai batasan ini, tapi kapan turunnya? Di akhir-akhir hayat Rasulullah, persisnya di haji terakhirnya Rasulullah, di haji wadahnya Rasulullah. Maka kalau begitu masuk dalam kategori Madaniyah, karena turunnya sudah di periode Madinah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ini batasan yang Makkiyah dan Madaniyah yang banyak dipakai oleh ulama. Maka Al-Fatihah ini Makkiyah pada periode Makkah. Bahkan disebutkan di awal-awal Nabi menerima wahyu diantaranya adalah Al-Fatihah. Bahkan ada ulama yang mengatakan Al-Fatihah ini ayat pertama atau surat pertama yang turun. Ayat pertama atau bahkan surat pertama yang turun. Tapi ini dibantah oleh banyak ulama karena memang hadisnya jelas bahwa ayat yang pertama kali turun itu adalah 5 ayat surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ada di Sahih Bukhari. Baik, ini tentang kapan dan di mana turunnya. Sekarang tentang jumlah ayatnya. Sab'u ayatin, kata Imam Suyuti, sab'u ayatin. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat bil basmalah, 7 dengan basmalahnya. Sebab ulama berbeda pendapat, apakah basmalah ini bagian ayat dari Al-Fatihah atau bukan. Makanya kalau kita sering sholat berjamaah imamnya, apalagi di Timur Tengah ya, ada kadang imam baca Al-Fatihah, baca basmalah, ada yang tidak baca basmalah, karena memang ulama berbeda pendapat.
apakah basmalahnya ini bagian dari ayat yang ada di surat Al-Fatihah atau bukan. Maka Imam Malik mengatakan bukan. Sehingga pengikut Imam Malik, ulama-ulama Malikiyah yang mengikuti pendapat Imam Malik, kalau baca Al-Fatihah enggak pakai basmalah. Jadi langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun Imam Syafi'i, muridnya, Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Beliau berkata, enggak, basmalah ini bagian dari surat Al-Fatihah yang harus dibaca juga. Kalau nggak dibaca, basmalahnya nggak sah Al-Fatihahnya. Maka semua pengikut Imam Syafi'i ketika membaca Al-Fatihah mesti basmalahnya juga dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi guru sama murid berbeda pendapat, tapi nggak pernah berantem. Guru sama murid ini, kata gurunya nggak usah basmalah, kata muridnya saya baca basmalah. Tapi nggak pernah ada ceritanya Imam Syafi'i dan Imam Malik ini ketika berbeda pendapat tukaran atau nggak pernah. Bahkan tetap guru, murid tetap murid. Adapun Imam Abu Hanifah mengambil jalan tengah. Abu Hanifah mengatakan basmalah ini bukan ayat, tetapi juga harus dibaca. Nah, kalau bukan ayat harus dibaca gimana? Bacanya jangan keras-keras. Bacanya lirik saja bacanya. Gak usah kedengaran orang lain. Yang penting telinganya sendiri dengar. Makanya imam-imam yang mengikuti Abu Hanifah, kalau jadi imam ketika setelah takbir Allahu Akbar, bacanya basmalahnya dibaca lirik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu Abu Hanifah. Abu Hanifah. Nah, semua ulama itu sepakat bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Baik yang mengatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan bagian dari Al-Fatihah, semuanya mengatakan bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Karena ada ayat dalam Al-Qur'an, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim. Yang dimaksud kata ulama di tafsir adalah Al-Fatihah. Nah, kalau yang mengatakan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, sebagaimana yang di mushaf yang kita baca, makanya kalau kita baca Quran kita, mushaf kita, setelah Bismillahirrahmanirrahim angkanya langsung 1. Berarti basmalah itu ayat pertama dari surat Fatihah. Beda dengan surat-surat yang lain. Setelah surat itu kita lihat di surat-surat yang lain, Ali Imran misalnya, atau di surat-surat pendek itu, setelah basmalah tidak ada angka 1. Tidak ada angka 1 setelah basmalah. Tapi kalau basmalah setelah Bismillahirrahmanirrahim angka 1 menunjukkan bahwa basmalah ini ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Kalau itu jelas sudah. Artinya Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ayat pertamanya adalah basmalah, itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Ar-Rahmanirrahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7 pas. Sekarang pertanyaannya, nah kalau yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, sementara mereka juga sepakat bahwa Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, bagaimana cara ngitungnya? Kalau ayat pertamanya dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin 1. Ayat pertama bagi yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian. Alhamdulillahirabbil alamin 1. Ar-Rahmanir-Rahim 2. Maliki yaumiddin 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kan 6. Enggak, kata yang pendapat ini kalau yang basmalah bukan bagian, ayat terakhir dibagi 2. Jadi ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat 7. Sama semua mengatakan 7 ayat.
In kanat minha was-sabi'ah, nah ini disebutkan was-sabi'ah, dan ayat ketujuh siratal ladzina ila akhiriha wa illam takun minha. Kalau basmalahnya tidak dikatakan bagian dari Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fas-sabi'ah ghairil maghdubi ila akhiriha wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bi kauniha min maqulil ibad. Baik, ini perkenalan seputar surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kalau kita baca surat Al-Fatihah di dalam, baik dalam Al-Quran atau di luar, baik dalam sholat kita atau di luar sholat kita, kebiasaan kita kalau sebelum baca Al-Quran itu mesti kita baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Dalam surat An-Nahl Allah berkata, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Kalau kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka fasta'iz billah, maka mintalah lindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terlaknat. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu adalah perintah dari Allah. Ini adab kita sebelum kita baca Al-Quran. Saya pernah diminta untuk datang mengajar Al-Quran, yang jadi murid itu sepuh-sepuh, usianya rata-rata 60 ke atas, bahkan ada yang 82, sampai pakai alat pendengaran. Dan subhanallah mereka semangat. Tapi kebanyakan dari mereka belum bisa membaca. Jadi ada penyesalan ketika sudah sepuh ingin belajar Al-Quran. Kami pernah diminta oleh lembaga tersebut untuk memberikan pengarahan, setidaknya mengajarkan mereka cara membaca Al-Fatihah. Ketika saya minta, monggo bapak-bapak dibuka surat Al-Fatihah, bingung kan? Surat Fatihah itu di mana letaknya, Pak Ustaz? Di mana letaknya Al-Fatihah? Halaman keberapa? Tapi kalau lihat semangatnya luar biasa. Saking mau apa yang mau kita ucapkan, tapi letaknya Al-Fatihah saja belum tahu, belum kenal. Akhirnya begitu dikatakan, oh halaman pertama bapak, enggak dibuka halaman pertama. Halaman pertama dibuka. Kita ajak baca bareng-bareng kayak tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dicari di mana kok enggak ada tulisannya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mereka bertanya, memang tidak ditulis, tapi diperintah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim memang ada tulisannya. Mereka enggak bertanya. Begitu kita ajak baca ta'awudz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bertanya, oh enggak ada tulisannya kok dibaca. Akhirnya landasan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah itu ayat dalam Al-Quran, perintah dari Allah, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian hendak membaca Quran, kata Allah, maka mohon lindung kepada Allah dari setan yang terlaknat atau yang terkutuk. Redaksinya yang masyhur itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ada lagi redaksi yang lain, kalimat yang lain boleh juga dipakai karena juga ada hadisnya. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim, lebih panjang sedikit. Tapi yang masyhur yang tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa alasannya kita diperintah untuk membaca ta'awudz sebelum baca Al-Quran? Yang pertama, alasannya karena perintah dari Allah. Yang kedua, saat kita berhubungan dengan Al-Quran, kita ingin membaca Al-Quran, membaca firman Allah, apalagi ingin memahami isinya, ini tantangan pertama adalah rayuan dan godaan daripada setan. Sehingga mesti kita harus memohon lindung kepada Allah. Maka ketika kita membaca, mohon lindung kepada Allah supaya bacaan kita dan pemahaman kita tidak terkontaminasi oleh bisikan-bisikan setan. Terkadang Al-Quran ini tergantung orang yang memahami. Tergantung orang yang memahami, orang yang membaca dan yang memahami. Makanya banyak orang-orang yang sudah
sudah nyata-nyata itu perbuatan yang batil, tapi pakai dalil Quran. Pakai dalil Quran untuk menghujat orang, pakai dalil Quran untuk mencaci maki orang, untuk menjatuhkan orang. Pakainya Quran. Sehingga supaya dalam memahami kita tidak terjerumus dalam pemahaman-pemahaman yang liar semacam itu terhadap kitabnya Allah, maka sebelum kita baca, apalagi sebelum kita mengkaji isinya, kita minta lindung dulu kepada Allah. Ya Allah, lindungi kami dari godaan setan, supaya pemahaman kami ini betul-betul pemahaman yang benar sesuai dengan yang Engkau inginkan dari firman-firman Engkau. Karena kita tidak bisa melawan setan, kita tidak bisa melawan kekuatan setan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu melihat kalian, kata Allah, tapi kalian tidak pernah bisa melihat setan. Setan itu setiap saat selama kita sadar selalu menyerang kita, mengajak pada kejelekan. Bagaimana caranya supaya kita selamat dari godaannya? Tidak ada lain cara kecuali minta perlindungan sama yang menciptakan setan. Kita mau pakai kekuatan kita sendiri, nggak mampu lah. Kita nggak mampu melawan setan. Setan ingin menjadikan kita sebagai temannya kelak di neraka. Makanya digoda terus. Yang menggoda kita ini ada dua. Ada godaan dari luar, eksternal, yaitu godaan setan. Ada godaan dari dalam kita sendiri, godaan nafsu kita. Godaan dari internal kita, dari kita sendiri. Kita punya nafsu. Sama-sama menggoda kepada kita, kepada sesuatu yang negatif. Tapi sekarang apa bedanya godaan setan dengan godaan nafsu? Godaan dari luar dengan godaan dari dalam. Makanya sering ya kalau kita dikatakan, terutama di bulan Ramadan, katanya bulan Ramadan itu setan itu sudah dikunci, dibelenggu. Kenapa kemaksiatan masih banyak? Nah, iya, setannya dibelenggu, nafsu nggak dibelenggu. Nafsu kita terus berkeliaran, terus menggoda kita. Setannya dibelenggu, nafsunya semakin liar. Nah, itu godaan nafsu. Bagaimana kita memahami karakternya? Oh, ini datang dari godaan setan, ini datang dari bisikan nafsu. Karakternya, sifatnya berbeda. Kalau karakternya setan itu tidak memaksa dalam menggoda kita, tapi mencari-cari celah kapan kita lalai, kapan kita lengah, di situ tidak. Ingat nggak ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah di surga? Lalu semua malaikat disuruh sujud. Malaikat sujud kecuali iblis. Iblis ini bapaknya setan. Disuruh sujud nggak mau. Akhirnya iblis dikeluarkan, diusir oleh Allah. Iblis itu nggak mau masuk neraka sendirian. Pokoknya saya masuk neraka harus bersama dengan Adam dan anak keturunannya Adam. Karena Adam lah yang membuat aku diusir dari surga dan diusir dari rahmat Allah. Nabi Adam itu bukan nggak paham. Nabi Adam paham kalau buah itu pohon yang tidak boleh didekati sama Allah itu dilarang. Itu paham betul Nabi Adam. Tapi manusia ada sifat lalai, terkadang lupa, terkadang lalai. Nah, Nabi Adam itu digoda sama iblis. Di saat Nabi Adam lalai baru digoda. Ketika Nabi Adam tidak lalai, nggak mungkin bisa digoda karena paham betul itu dilarang sama Allah. Tapi namanya manusia, kadang kita lupa, kadang kita lalai. Di saat lengah, di saat lalai, masuklah iblis di situ. Maka tergodalah Nabi Adam. Nabi Adam memakan buah dari pohon yang dilarang itu dalam kondisi lupa. Loh, kalau lupa masa ada dosanya? Iya, bagi umat-umat terdahulu lupa itu termasuk dosa. Orang melakukan maksiat karena lupa itu termasuk dosa. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, kalau bermaksiat karena lupa nggak ada dosa, diampuni langsung sama Allah. Itu bedanya. Jadi iblis dan setan itu menggoda manusia itu tidak langsung dilihat dulu. Orang yang rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, setan tuh nggak mungkin goda dia untuk ayo nggak usah ke masjid, percuma, kata setan. Percuma, ini orang sudah rajin kok ke masjid. Tapi terus dibuntutin, dicari lengahnya, kapan ini bisa lengah. Akhirnya begitu dibuntutin begitu sampai di perjalanan ke masjid, mungkin akhirnya niatnya dibuat berubah, dibuat sombong orang itu, dibuat ujub orang itu, dibuat riya orang itu dengan ibadahnya, bisa saja mencari celah. Tapi kalau nafsu itu tabiatnya memaksa. Jadi kalau rayuan setan itu merayunya tidak memaksa, tapi mencari-cari celah. Tapi
Tapi kalau nafsu itu sifatnya memaksa, sama dengan anak kecil, kata Imam Busiri, wan nafsu tabtifli tuhbil musyabba ala hubbir radhi wa in taftimhu yanfadini. Nafsu itu karakternya seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau sudah maunya harus dituruti. Kalau enggak bakalan nangis dia. Minta balon sekarang harus dikasih balon. Sebelum diberi balon tetap menangis dia. Nah, tergantung kita orang tuanya, kata Imam Busiri. Kalau orang tuanya selalu memanjakan anaknya, setiap apa yang diinginkan dikasih, yang diinginkan dikasih. Begitu pula nafsu. Setiap nafsu kita mengajak, kita ikuti, diajak ikuti. Akhirnya terus nggak bisa lepas dari nafsu kita. Nggak bisa kita menjinakkan nafsu kita. Maaf, orang itu tanpa nafsu tidak normal. Orang itu tanpa nafsu nggak normal. Tugas kita itu bukan untuk menghilangkan nafsu kita, enggak, tapi menjinakkan nafsu kita supaya nafsu ini ikut pada kemauan akal kita kepada kebaikan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, kata Nabi Yusuf. Nafsu itu cenderung mengajak kepada kejelekan kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Artinya apa? Misalnya begini, kita manusia normal punya nafsu terhadap lawan jenis. Punya nafsu terhadap lawan jenis. Itu nafsu. Nah, kalau kita turutin kemauan jeleknya, berzina orang. Tapi kalau kita arahkan, kita kendalikan, menikah jadi pahala. Bagaimana kita menghindar dari ajakan keburukan nafsu ini? Kita punya nafsu makan. Kita diajak makan, ayo makan. Kalau makan dari barang yang haram, berarti nafsu kita sudah berhasil membujuk kita. Tapi kalau kita makan dari sesuatu yang halal, maka kita telah mampu menjinakkan nafsu kita. Terus begitu. Dan setan menggodanya, yang kita minta lindung kepada Allah dalam ta'awud itu, setan itu menggodanya. Karakter setan itu tidak mau dia menjadi makhluk jelek sendirian, nggak mau. Pasti ngajak. Makanya setan itu ada dua. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Setan itu ada yang nampak, ada yang enggak nampak, kata Allah. Yang nampak itu namanya syayatinul insi, setan berbentuk manusia. Yang enggak nampak itu syayatinul jin, setan berbentuk jin, enggak nampak. Jadi ada setan yang nampak, Pak, berbentuk manusia. Bagaimana cara kita membedakannya? Setan itu karakternya kalau berbuat buruk mesti ngajak, nggak mau sendirian ya. Makanya iblis itu mati-matian menggoda Nabi Adam, nggak mau dia dilaknat sendirian, pokoknya sudah teman. Makanya yang nampak itu kita gampang saja, ini termasuk setan yang nampak atau bukan. Kalau ada orang melakukan maksiat tapi hanya berangkat sendiri, dia melakukan sendiri, belum bisa dikategorikan setan. Mungkin dia hanya ajakan hawa nafsunya, dia dikalahkan hawa nafsunya. Tapi kalau dia udah mulai mengajak temennya, ngajak orang lain untuk bermaksiat juga jadi temen dia, nah ini udah syayatinul ins, setan dari kalangan manusia. Kenapa? Bermaksiatnya nggak sendirian, ngajak temennya supaya besok masuk nerakanya juga ada temennya. Logikanya sekarang, kenapa Allah memerintahkan kita supaya kita mohon lindung dari godaan setan? Yang pertama karena kita tidak mampu melawan kekuatannya, nggak imbang. Kita tidak melihat, dia melihat kita. Kita tidak tahu berapa yang menyerang kita, berapa yang menggoda kita. Kita tidak tahu dari arah mana kita digoda, kita nggak tahu. Makanya satu-satunya cara supaya kita selamat dari godaan setan yang selalu mengajak pada kejelekan ini dengan meminta lindung sama yang menciptakan setan. Ibarat begini, kalau kita bertamu ke rumah orang. Kita bertamu ke rumah orang. Orang ini punya anjing misalnya, galak betul anjingnya. Pokoknya selain tuan rumah mendekat ke gerbang, dia langsung menggonggong aja menggigit. Kita bertamu. Ternyata bagaimana cara kita masuk ke dalam pagar rumah orang ini dengan selamat? Padahal ada anjing di situ, nggak kenal sama kita. Mau kita lawan dengan kekuatan kita, habis kita mau melawan anjing itu. Mau kita cari jalan lain, lompat pagar misalnya, habis kita lompat pagar, diteriakin maling setidaknya sama orang. Bagaimana caranya? Panggil yang punya anjing, Pak. Panggil yang punya anjing, tuan rumahnya panggil. Kalau misalnya punya anjing dipanggil, kok sini, nah, misalnya saya mau masuk. Nah
Nah, yang punya anjing nanti bilang ke anjingnya, ayo, sana, jangan digodain. Minggir anjing ini. Aman kita masuk ke rumah orang ini. Begitu pula kalau kita ingin selamat dari godaan setan, yang menciptakan setan kita panggil. Ya Allah, lindungi saya dari godaan setan. Karena yang punya setan, yang menciptakan setan Engkau. Lindungi saya. Kami nggak punya kekuatan ya Allah untuk bisa melawan setan. Makanya Allah ketika setan itu, ketika iblis oleh Allah diusir dari surga, kan dua permintaan iblis. Yang pertama, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong kata iblis, jangan matikan saya dan anak keturunan saya sampai hari kiamat. Jadi sampai sekarang iblis dan anak keturunannya nggak ada yang mati. Mana tiap hari melahirkan tuh tiap hari, yang mati nggak ada. Makanya jangan heran semakin akhir zamannya semakin banyak kemaksiatannya, karena yang menggoda semakin banyak. Ya setan itu nggak mati-mati. Itu dikabulkan sama Allah. Permintaan itu dikabulkan sama Allah. Permintaan yang kedua, iblis mengatakan, ya Allah, izinkan saya menggoda anak keturunan Adam. Kata Allah, silakan dikabulkan dua-duanya. Permintaan iblis dikabulkan oleh Allah. Maka ketika kita misalnya berdoa sama Allah, kok doa saya belum dikabulkan ya sama Allah, nggak usah kecil hati kita. Karena tidak semua doa yang dikabulkan itu menunjukkan itu baik. Permintaannya saya iblis saja dikabulkan semua kok sama Allah. Jadi kau alhamdulillah, mungkin belum waktunya saya berdoa oleh Allah, belum dikabulkan, mungkin belum waktunya. Nah, ketika Allah mengizinkan, ya sudah goda anak Adam. Tapi Allah kemudian berkata, inna ibadi laisa alaihim sultan. Laisa laka alaihim sultan. Ada hamba-hambaku kata Allah, wahai iblis, silakan kau goda anak keturunan Adam, tapi ingat ada hamba-hambaku, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, yang kamu tidak punya kekuatan untuk menggoda dia. Enggak mampu kamu goda dia. Ada hamba-hambaku yang kamu tidak bisa menyentuh dia. Hamba-hamba, manusia-manusia pilihan dari Allah yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon lindung kepada Allah dari setan supaya dimasukkan ke golongan hamba-hamba Allah yang tak tersentuh oleh setan. Ini tujuan daripada ta'awud. Ini sebetulnya kita singkat saja yang tentang ta'awud. Kita masuk ke ayat pertama supaya surat Al-Fatihahnya bisa ditafsirkan. Surat pertama basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Satu yang ingin saya jelaskan di sini karena waktunya singkat. Allah punya banyak nama. Allah punya banyak sifat. Asmaul Husna saja ada 99. Tapi semua nama dan sifat Allah itu tidak terbatas 99. Kalau dikumpulkan semua dalam Quran, sifat-sifat atau nama-nama yang itu merupakan sifat dan nama Allah, itu kata ulama lebih dari 200. Yang di Asmaul Husna saja 9. Pertanyaannya sekarang, kenapa sifat yang Allah cantumkan dalam basmalah hanya sifat Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang? Kan sifat Allah banyak. Ada Al-Quddus, ada Al-Aziz, ada Al-Jabbar, ada Al-Muntaqim, ada Al-Mutakabbir. Rahman, Rahim. Yang mana Rahman dan Rahim ini dari satu kata, rahmah, kasih sayang. Dari satu kata. Kenapa nggak pakai sifat yang lain? Ingat, sifat Allah dan nama Allah itu bisa dibagi jadi dua. Ada sifatul jamal namanya. Sifatul jamal ini yang kalau disebutkan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah itu membuat kita berharap optimis kepada Allah. Seperti Rahman dan Rahim, pengasih penyayang, kita berharap kasih sayangnya, kita berharap kasihnya Allah, kita berharap Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ini jamal, sifatul jamal, kita berharap ampunan Allah. Yang kedua ada sifatul jalal. Sifatul jalal ini yang kalau kita dengar merinding, takut kita. Sifat jalal ini namanya. Yang kalau disebutkan nama itu, sifat itu disebutkan, kita jadi takut. Al-Mutakabbir, dan yang maha sombong, wah kita takut ini. Al-Muntaqim misalnya, dan yang maha
membalas. Kita kan takut perbuatan saya banyak jeleknya, nanti dibalas sama Allah. Al-Jabbar, Al-Qahhar, yang sangar-sangar itu kan. Yang sangar-sangar namanya sifatul jalal, menunjukkan kewibawaan Allah. Nah, tapi Rahman dan Rahim itu dua sifat yang semuanya kategorinya sifatul jamal, sifat yang menunjukkan keindahan. Yang kalau disebutkan kita tidak takut kepada Allah, bahkan justru kita optimis mohon sifat itu kepada Allah Subhanahu wa taala dibagikan kepada kita. Ini kata ulama, diantaranya adalah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan Allah mencantumkan dua sifat dalam basmalah. Yang mana basmalah ini merupakan ayat yang lebih sering dibaca keluar dari lisannya orang Islam. Itu basmalah. Kita mengapa-ngapain Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Bismillahirrahmanirrahim? Kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar ajdan. Aqta, kata Nabi, kalau ada perbuatan positif, ada perbuatan baik enggak diawali dengan basmalah, enggak ada sedikit barokahnya. Maka paling sering kita ucapkan. Nah, kalimat yang paling sering kita ucapkan ini dicantumkan dua sifat Allah, Rahman dan Rahim. Kata beliau Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan supaya siapapun dari kalangan hamba Allah, baik yang punya dosa banyak, maksiatnya banyak, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Rahman, Allah Rahim. Tidak usah khawatir. Allah Rahman, Allah Rahim. Karena itu yang sering disebutkan dalam basmalah. Allah ingin yang sering disebutkan, dimunculkan dari sifat-sifatnya yang banyak itu Rahman dan Rahimnya. Ayo semuanya yang punya dosa, merasa banyak dosa kepada Allah, merasa punya salah sama Allah, tidak usah takut selama Anda masih sering baca basmalah. Karena yang ada dalam basmalah adalah dua sifat yang Rahman dan Rahim. Makanya Nabi mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah kalian semua bersifat sebagaimana Allah punya sifat. Ini maksudnya kita diperintah oleh Allah untuk meniru sifatnya Allah, tapi yang sifatul jamal, bukan sifatul jalal yang disuruh perintah. Kalau sifatul jalal ditiru itu tidak boleh. Allah al-mutakabbir, maha sombong, kita nggak boleh sombong. Allah maha pembalas, kita nggak boleh membalas. Tapi yang sifatul jamal ini yang diperintahkan. Kalau Allah sifatnya pemaaf, seringlah memaafkan orang. Allah pengasih penyayang, jadilah orang yang pengasih dan penyayang kepada orang lain. Tiru sifat-sifat Allah. Maka satu-satunya manusia yang mampu meniru sifat-sifat jamalnya Allah, sifat-sifat keindahan Allah dan Nabi Muhammad SAW, itu Allah berikan sendiri sifatnya ketika kita membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaihi ma'anittum haris azizun. Ada sifat azizun. Azizun ini di dalam ayat ini sifatnya Nabi Muhammad. Dan juga sifatnya Allah, sifat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, Muhammad ini azizun, harisun alaikum, bil mu'minina raufun rahim. Kata Allah, bil mu'min, Nabi Muhammad ini dengan orang-orang mukmin sifatnya raufun rahim. Sifatnya Allah diberikan kepada Nabi Muhammad yang berhak, yang berhasil menggapai sifatul jamalnya Allah itu Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad diberi 3 sifat ini dalam satu ayat Allah. Diberi sifat aziz, diberi sifat rauf, padahal rauf ini sifat Allah, namanya Allah rauf, tapi diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang terakhir adalah sifat rahim. Yang terakhir adalah sifat ar-rahim. Terakhir 1 menit lagi, lafaz Allah ini disebut dengan Al-Ismul A'zam, nama yang agung. Selain itu sifat. Kenapa? Karena lafaz Allah ini bisa digunakan dalam segala hal, dalam segala kondisi. Beda dengan sifat-sifat yang lain, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, beda. Kenapa disebut Ismul A'zam, nama yang agung? Karena bisa digunakan kalau kita berdoa nih. Kalau kita berdoa, ya Allah, berikan saya rezeki. Pantas enggak? Pantas. Ya Allah, ampuni dosa saya. Pantas. Ya Allah, tutuplah aib saya. Pantas. Jadi lafaz Allah ini dipanggil oleh siapapun dengan tujuan apapun selalu pantas. Makanya disebut dengan Al-Ismul A'zam. Tapi berbeda dengan nama-nama yang lain. Kalau ya Rahman, wahai Zat yang Maha Pengasih, pasti permintaannya kasihani saya. Ya Rahim, Zat yang Maha Penyayang, pasti permintaannya sayangi saya. Ya Ghafur, Zat yang Maha Mengampuni, pasti permintaannya ampuni saya. Ya Razzaq, wahai Zat pemberi rezeki, pasti permintaannya berilah saya rezeki. Harus sama antara yang dipanggil dengan permohonan. Maka nggak bisa misalnya ya Razzaq, wahai Zat yang pemberi rezeki, ampuni dosa saya. Itu kan nggak matuk, nggak cocok, nggak sinkron, nggak nyambung.
Sehingga lafzul jalalah ini disebut dengan al-ismul a'zam, nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala, karena selalu cocok dipanggil kapanpun dengan permohonan apapun, selalu ya Allah, ya Allah, ya Allah, makanya disebut dengan ismul a'zam. Saya kira ini maksud daripada ta'awudz dan basmalah di surat Al-Fatihah. Yang penting kita sabar, ngaji itu kalau sabar insyaallah walaupun sedikit tapi ada hasilnya. Sebetulnya bisa saja mau langsung semuanya selesai dibaca, langsung diartikan selesai. Tapi apalah arti cepat selesai kalau kita ternyata nggak ada hasil yang bisa kita bawa. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Mungkin dibuka tanya jawab mau beribu. Udah masuk Isa ini. Barangkali masih ada. Oke, Isa. Mungkin satu pertanyaan aja kalau ada pertanyaan. Oke, satu aja sudah masuk Isa. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Ustaz, antara mungkin ada perbedaan atau persamaan antara silaturahim dengan silaturahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam susunan bahasa Arab yang benar adalah silaturahim. Rahim ini rahim arham, rahim ibu kita. Makanya silaturahim itu berarti menyambung tali persaudaraan, karena kita sejadim dari satu rahim, dari satu ibu, yaitu ibu Hawa. Kalau masih punya hubungan ikatan saudara, satu keluarga, berarti dari rahim ibu kita, dari mbah yang satu, dari buyut yang satu, dari rahim yang satu. Dalam bahasa Arab silaturahim. Tapi ketika sampai di Indonesia, banyak orang menyebut silaturahmi. Silaturahmi ini akhirnya menjadi istilah sendiri. Menjadi istilah, apakah salah? Nggak bisa disalahkan, mau namanya istilah. Sama dengan begini, Jamaah Haji Indonesia. Bahkan di Arab itu kalau namanya jamaah, mestinya orang banyak. Arti bahasa Arab jamaah itu kan orang banyak, bukan orang sendirian. Tapi orang Indonesia kalau ditanya, Anda dari mana? Saya Jamaah Haji Indonesia. Padahal sendirian, tapi disebutnya Jamaah Haji Indonesia. Yaitulah bahasa istilah kita. Jadi kalau misalnya di mana yang benar, tapi kalau saya sering menggunakan silaturahim, bukan silaturahmi. Monggo yang menggunakan silaturahmi tidak apa-apa, karena itu istilah yang mereka gunakan. Tapi kalau kita mau mengacu kepada kebenaran bahasa dikaitkan dengan bahasa Arabnya, maka silaturahim. Silaturahim sama tadi dengan jamaah itu. Orang Arab menyebutnya jamaah itu banyak, tapi kita kadang jamaah itu satu orang kita sebut jamaah. Jamaah haji dari Indonesia. Padahal sendirian jamaah haji. Nah, baik, saya kira itu monggo, ini sudah lewat beberapa menit dari waktu Isya. Insyaallah bertemu lagi pada pekan keempat insyaallah. Sekian dari saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.